Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Jain Hasan. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 2 pemrograman berbasis web, yaitu aplikasi berbasis Vue.js. Jadi sesuai kriteria penilaian yang diberikan, saya akan menjelaskan beberapa poin mencakup struktur dan arsitektur proyek. Yang kedua itu data binding, directive dan list rendering. Yang ketiga itu conditional rendering. Yang keempat itu component property dan method. Yang kelima itu watcher. Yang keenam itu form input dan validasi. Yang ketujuh itu kreativitas tampilan dan interface. Dan yang terakhir itu penjelasan alur berpikir dalam membangun aplikasi. Oke, jadi pertama di sini saya akan menjelaskan arsitektur. Menjelaskan struktur proyek Vue.js yang saya bangun adalah dalam struktur folder aplikasi saya, yaitu ada, ntar saya akan tampilkan. Jadi di sini ada index HTML untuk halaman utama, stok HTML untuk halaman manajemen stok, dan tracking HTML untuk tracking DO. Oke, jadi ada juga CSS. Di sini saya membuat folder CSS untuk style CSS. Jadi ini untuk tampilan stylingnya ya. Jadi ada untuk JS-nya ada data bahan ajar, stok app.js, dan tracking app.js. Untuk stok ini abaikan aja. Jadi untuk struktur komponen saya memisahkan setiap fungsi menjadi file yang terpisah sesuai prinsip separation of concern, sehingga kode terlihat lebih rapi, mudah dibaca, dan mudah dirawat. Dan penggunaan nama file juga konsisten, semua file JavaScript berada di folder JS, dan HTML berada di folder HTML, dan aset berada di folder aset ya. Untuk logo UT aja sih asetnya. Jadi selanjutnya saya akan jelaskan implementasi data binding, direct, dan list rendering view. Jadi di halaman yang saya gunakan di bentar, di stok. Jadi saya menggunakan item judul. Tunggu dulu teman. Tunggu dulu, saya sepertinya salah pengertikan. Nah, ini. Jadi saya menggunakan mustex untuk menampilkan teks biasa, dan vtext vhtml misalnya menampilkan catatan berbentuk HTML, vbind untuk atribut dinamis seperti key, value, dan source. Untuk vmodel digunakan pada input form seperti vmodel, new item judul, dan vpor untuk menampilkan daftar stok, daftar bahan DO lah. Ntar selanjutnya untuk conditional rendering saya menggunakan PI, PLs, PShow. Jadi contohnya pada stok saya akan coba tampilkan. Ini dia, jadi PI, PLs, ini dia. Jadi penggunaan kondisional ini membantu menampilkan status barang secara real time sesuai data stok. Saya juga menggunakan beberapa computed properti seperti filter add and sort untuk menggabungkan pencarian filter dan sorting stok. Saya memilih ini karena sifatnya terces dan efisien. Sementara metode yang digunakan untuk menambah stok, edit stok, hapus stok, update detail paket, menyimpan DO, saya menggunakan add new stock, save edit, dan update paket detail. Jadi saya akan coba buka ininya, tampilannya. Ini dia. Jadi stok bahan ajar. Jadi di sini bisa tambah, hapus, simpan, update, dan seterusnya seperti itu. Oke. Selanjutnya saya juga menetapkan minimal 2 watcher sesuai dengan kriteria tugas. Di sini saya ada 2 watcher. Jadi watcher yang pertama itu ada di tracking dan ada di stock. Jadi watchernya itu ini dia, ada 2 watcher, ini dia watchernya. Jadi ada 2 watcher.
Oke. Jadi watcher ini untuk digunakan untuk membantu perubahan filter UPBJJ dan mengatur ulang filter kategori secara otomatis. Dan watcher kedua ini membantu perubahan paket DO sehingga harga otomatis berbaru tanpa input manual. Oke, sebagai contoh saya akan coba terapkan. Ini dia. Ini sesuai mata pelajaran, jumlah stok, harga kayak gitu-gitu. Dan kita pun bisa edit preset seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menerapkan beberapa validasi sederhana. Jadi di sini saya menerapkan validasi kode stok tidak boleh diduplikat, validasi jumlah harus angka yang tidak negatif, validasi pakai DO harus dipilih. Eh, oke, di sini saya akan lanjut. Jadi untuk kreativitas interface yang saya gunakan itu warna identitas untuk identitas terbuka, biru tua dan ya seperti ini. Logo resmi universitas terbuka, tadi saya sudah tambahkan di aset ya. RUI yang core, UI yang modern dan tombol kembali. Jadi sini ada saya juga menambahkan tombol kembali ya. Jadi setiap ini bisa kembali. Jadi layoutnya juga responsive di desktop ataupun mobile karena ini masih dalam tahap apa ya pengembangan ya. Jadi dan shadow dan rounded edge-nya juga untuk tampilannya lebih profesional. Jadi semua tampilan yang saya desain agar bersih, mudah dipahami dan nyaman digunakan. Terakhir, saya akan jelaskan sistematika dan alur berpikir dalam membangun aplikasi ini. Saya memulai dari merancang struktur proyek Vue.js sesuai prinsip modular. Memisahkan data ke satu file agar mudah digunakan ke banyak halaman. Menangani fitur stok dan tracking secara terpisah tetapi terintegrasi. Saya juga menggunakan Reactivity View untuk tampilan otomatis berubah. Menambahkan predasi untuk memastikan data tetap konsisten. Mendesain UI yang identitasnya jelas sesuai dengan karakter universitas terbuka ya. Jadi sesuai lah menyediakan fitur simpan, muat data menggunakan local storage dan memastikan kode rapi, mudah dipahami serta sesuai instruksi tugas yang diberikan oleh Bapak dosen. Dengan kriteria ini 1 sampai 8 sudah saya implementasikan dan sekarang saya akan coba untuk apa namanya? Gunakan si websitenya. Jadi pertama di sini ada stok bahan ajar, tracking delivery order PO, DO, panduan. Untuk panduan ini masih belum bisa digunakan karena menyusul ya fiturnya. Seperti ini saya tambahkan pop up. Jadi saat ini bisa muncul pop up. Jadi untuk tampilan dashboardnya selamat datang. Jadi bisa ada ini. Jadi intinya ini datanya akan disimpan pada browser storage sehingga data tidak akan hilang ketika halaman di refresh. Sebagai contoh, ini bisa diklik sama aja sih, klik buka stok sama stok bahan aja sama aja. Tracking dari pun sama bakal munculnya. Pertama, saya akan buka stok kita buka stok ya atau klik stok barnya sama aja sih. Nah, di sini ada filter UT daerah, jadi ada beberapa kategori. Di sini ada 3 kategori UPBJ, ada Jakarta, Bogor, Bandung. Karena di sini saya Bogor, tadi saya juga udah coba-coba ya ini buat ini nih. Kita klik semua dulu. Oke, pertama kita coba tambahkan, kalau enggak gini aja nih. Saya akan coba hapus dulu semua ini, apa namanya, di mata kuliahnya. Kita clear. Oke, jadi otomatis terhapus semuanya di local storage. Jadi flash pun dia tidak akan muncul lagi. Ini tidak ada ya. Ya semua. Oke, kita coba kodenya PK001 ya. PK001 itu judulnya pemrograman ya. Pemrograman berbasis maaf berbasis web. Untuk kategorinya kita pilih teknik, kita pilih Bogor karena saya di UT Bogor ya. Lokasi raknya A1.
jumlah stoknya misalnya 11, jumlah set stoknya 2. Untuk harganya sebagai contoh kita kasih harga 50.000 aja ya. Catatannya apa ya? Edisi apa ya? Edisi 1. Kita tambah. Nah, oke, otomatis akan muncul di sini. Kita tambah lagi TK002 sistem manajemen misalnya, karena kategorinya teknik Jakarta, haknya satu 10. Edisi 1 kita tambah. Oke, ini udah muncul. Sekarang ya kita coba lagi 3 judul MTK. Contoh sini saya akan coba di Bandung. Operasi Irak A1 B1 10 belas, ininya 1, harganya misalnya 100, ini segini lah, 100.000 lah misalnya. Tambahkan ininya edisi 2. Aduh, maaf teman-teman. Oke, seperti ini. Dari press, dia tidak akan hilang. Sekarang kita coba fitur filter daerah. Dia akan langsung, misalnya Jakarta, otomatis akan muncul Jakarta. Untuk ininya kita klik teknik, dia akan muncul teknik ya, karena ini cuma ada teknik. Bogor, dia muncul teknik juga. Bandung, dia munculnya matematika, sesuai ya. Judul, oke kita klik. Nah, ini semua kita coba misalnya dari kita sort berdasarkan judul. Untuk matematika, teknik, oke, ini sudah sesuai. Untuk jumlah stok yang paling banyak dulu, paling atas, jadi akan muncul. Oke, udah sesuai. Untuk harga paling mahal tadi si MTK 100.000 udah sesuai, dan di sini pun kita bisa edit. Kita reset dulu, kita bisa edit ya. Jadi misalnya nih kita bakal tambah stok si apa ini namanya, si MTK. Kita edit, kita bisa tambah stok jadi misalnya 20, simpan, dia akan muncul pop up stok sudah diperbarui, dan kita klik OK. Maka otomatis dia akan ya tetap paling atas. Kita sort berdasarkan jumlah stok ya. Sebagai contoh, kita ubah si apa namanya, si pemrograman berbasis web ini, buku ini, kita ubah stoknya menjadi kosong. Kita simpan, otomatis dia akan menjadi kosong. Kenapa? Karena tadi kita ubah, dia stoknya menjadi kosong, otomatis akan muncul status kosong. Kalau aman ya nanti muncul statusnya aman, seperti itu. Oke, kita coba kembali. Kita coba sekarang fitur tracking. Jadi kita coba masukkan NIM. Ini saya udah tadi juga coba masukin NIM ya. Kita coba masukin NIM aja, asal namanya misalnya ini Sarah gitu. Kita pilih ekspedisinya, tadi kan Bogor ya, sekarang kita coba Jakarta. Jadi paketnya kita pakai teknik, karena tadi cuma ada pakai teknik ya. Untuk tanggalnya kita coba pakai tanggal sekarang, 15/11/2025. Kita tambahkan DO, maka akan muncul DO di sini. DO ditambahkan seperti ini. Oke, otomatis akan muncul di sini. Oke, Sarah OPPJJ Jakarta, nomor paketnya itu PAPK03, paket teknik, tanggal sekarang, harganya itu 60.000. Jadi seperti itu.
Jadi cukup sekian video dari saya, dan jika ada kesalahan seperti halaman webnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.